Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat semua, salam sejahtera. Mudah-mudahan kawan-kawan kita yang lagi berjuang di depan gedung DPR RI selalu ada dalam kondisi sehat ya, dan dilancarkan pula kegiatan dan aksi yang dilakukan tersebut. Oke sobat, kita akan informasikan berita terkini mengenai aksi yang saat ini sedang dilakukan ya oleh 8 organisasi desa di depan gedung Senayan, di depan gedung DPR RI tentunya. Oke, sebenarnya sudah ada perwakilan ya, ada perwakilan yang masuk di gedung DPR RI. Nah, ini disampaikan ya oleh mungkin staf ataupun anggota dewan ini. Jadi aksi yang dilakukan ini seharusnya damai ya, dan kalau kita lihat atau kita dengarkan, silakan aja para pendemo ataupun para yang melakukan aksi ini silahkan aja hubungi kontak person dari anggota dewan yang mau ataupun berjanji akan mensahkan ya. Kalau kita lihat sekilas di sini, jadi sudah ada perwakilannya yang masuk di gedung DPR RI dan sudah beraudiensi dengan mungkin anggota dewan yang ada ya. Kita dengarkan pula ada yang berorasi ya dari rekan-rekan kita. Dari Perkenalkan, nama saya Muslim dari Aceh. Wih, dari Aceh ya, dari ujung ya, dari Sumatera. Indonesia merdeka. Utara, ya. Tanpa Aceh tidak ada akan merdeka. Betul. Hari ini Aceh sudah hadir. Jadi mungkin dari semenjak tadi jam 10 ini banyak yang sudah berorasi. Jangan lagi ya. dibohong-bohongi kepala desa. Karena kepala desa ini adalah pemerintah terkecil di pemerintah Indonesia. Berdirinya Indonesia tidak terlepas dari pada kepala desa ini. Makmurnya desa dari kepala desa ini. Saya berharap hari ini karena hadir sudah Aceh, maka hari ini sahkan undang-undang. Sebelum ya, disahkan kami tidak akan pulang. Kami akan berada di Aceh. Setuju? Kita duduk di DPR. Jadi pada intinya di aksi ini menuntut agar didesaknya segera disahkannya revisi undang-undang desa sobat. Kalau kita lihat rekan-rekan yang datang ataupun yang hadir pada aksi tersebut ini cukup banyak ya. Mungkin sekitar ada 100 ribuan atau 50 ribuan lebih ya. Kita lihat spanduk-spanduk juga sudah ditempel ya di depan atau di gerbang gedung DPR RI ini ya. Nah, DPR jangan bodohi desa, sahkan revisi undang-undang desa ini tetap ya. Akan tetapi di sini disayangkan ada pembakaran ya, pembakaran. Kalau kita lihat ini pembakarannya seperti spanduk ya. Dan seperti ada ranting-ranting kayu juga ya, ataupun potongan kayu ya di sini. Ini di depan gerbang tentunya ya. Ini sangat disayangkan ya kalau ada pembakaran seperti ini. Asal jangan sampai kebakaran ya. Oke, kita lihat ya di sini cukup banyak sekali ya. Dan kalau kita lihat pemberitaan ini mengakibatkan kemacetan pula ya. Kemacetan cukup total ya, atau total kita lihat. Tapi kalau saya lihat berita-berita ini kemacetannya cukup total ya. Jadi Jalan Gatot Subroto ini ditutup. Ini dari berbagai daerah datang ke sini ya situasinya. Sampai saat ini rekan-rekan kita yang lagi berjuang di depan gedung Senayan ini masih bertahan ya. Masih bertahan. Yang tidak ayomi. Coba satu kali lagi, sebentar lagi. Oke. Nah, jadi tidak sedikit teman-teman kita yang berorasi ya di depan gedung DPR RI ini. Kita lihat nih. Banyak sekali ya dari rekan-rekan kita yang lagi berjuang di sana. Ini demi revisi undang-undang desa ini ya segera disahkan. Kita pribadi, kita berjuang untuk desa kita, kesejahteraan kita dengan partai politik. Ini saatnya DPR sudah setuju. Oke, kata Asri Anas ini ya. Jadi DPR sudah setuju ya, sudah setuju untuk segera revisi undang-undang desa, segera difinalisasi ya, sudah disahkan. Nah, ini kalau kita lihat dari dalam gedung ya, mungkin ada lemparan-lemparan dari aksi demo ini ya. Ini mungkin tidak boleh ya, tidak boleh dilakukan ya. Mungkin karena saking kesalnya dari aksi pendemo ini.
Tapi tidak banyak ya, kita lihat. Ada pula anggota dewan ya yang menerima mungkin atau melakukan diskusi di luar ya, melakukan orasi juga ya. Beritahukan kepada aksi demo ini seperti apa untuk mekanisme ataupun yang saat ini desa on progress ya, pelaksanaan anggarannya atau apa. Nah, ini sudah dipertanggungjawabkan ya. Jadi mungkin karena anggaran ya, anggaran dana desa ini ya. Oke, jadi salah satunya itu adalah operasional kepala desa itu sangat penting ya, sangat penting untuk diperhatikan. Oke, benar sekali, berhadapan langsung dengan masalah ya, kemudian masyarakat langsung berhadapan, tidak melalui tapi langsung berhadapan dengan masyarakat ya, apalagi masyarakat kita ketahui tidak sedikit permasalahan yang ada di desa itu ya, yang harus diselesaikan secara langsung on the spot di sana. Untuk membantu masyarakat. Kalau tidak salah ini dari anggota dewan dari Riau, Pulang Riau kalau tidak. Di lapangan banyak kepala desa ini, bagaimana dia Ya. juga harus bisa melayani masyarakat. Sementara aturan di pusatnya begitu ketat, tidak ada kemandirian bagi kepala Oke, sepertinya paham banget ya dengan Reza, karena kita lihat aturan di pusat itu sudah diprosentase ya sama pemerintah. Jadi desa ini tidak leluasa ya mengelola anggaran yang sudah ditransfer dari pusat, yaitu dana desa itu sendiri ya. sama-sama punya anggaran. Nah, seharusnya sudah penuh ya. Mungkin kalau dari pemerintah dikasih rambu-rambu saja ya untuk penggunaannya, jangan sampai penggunaan prioritas yang dilakukan di desa itu sudah diplot sama pemerintah pusat. Padahal kalau kita lihat di setiap desa itu masing-masing masalah itu pasti berbeda-beda ya. Kalau kepala daerah, kalau kita datang bertamu ke rumahnya, kue-kue itu dibeli oleh negara, dibayar oleh negara. Saya katakan, dan kesejahteraan kepala desa saya selalu menyoroti di awal. Salah satunya juga menyebutkan kesejahteraan ini ya, jadi kesejahteraan kepala desa dan tentunya perangkat desanya juga ya harusnya Pak. Ya, jadi kesejahteraannya juga harus diperhatikan ya oleh pemerintah. Nah, ini dipertanggungjawabkan ya dana desa itu, jadi tidak hanya dikelola di kegiatan habis gitu aja enggak, tapi harus dipertanggungjawabkan ya. Kalau kita lihat informasi dari media sosial yang beredar ya, salah satu petugas ataupun petugas dari kepolisian juga mengerahkan atau menerjunkan mungkin ada beberapa puluh orang atau ratus orang yang menerjunkan yang memakai tameng ya. Tameng, kita lihat juga ada mobil water cannon ya, water cannon di di seberang jalan Gatot Subroto ini ya, atau di seberangnya jalan yang dikeliling atau dikumpuli oleh massa aksi ini ya. Kita lihat ada beberapa mobil water cannon yang disiapkan dari para kepolisian dan polisi yang yang memegang tameng ya. Mungkin mengantisipasi apabila ada kericuhan ya. Kita lihat mobil yang keluar juga itu mungkin susah keluar ya. Nah, ini sepertinya ada jalan yang dibuka ya. Nah, jadi mobil biarkan dulu lewat sepertinya. Nah, ini kita lihat kepolisian, water cannon-nya mulai maju ya, mulai maju. Tapi kurang tahu juga nih, karena itu kan areanya kosong. Apa nanti maju ke depan terus muter balik, kita tidak tahu ya. Nah, ini mobil udah pada keluar ya dari jalur aksi ini ya, jalur massa aksi ini. Nah, sebagian sudah pada keluar nih. Jadi tidak menjadi tidak bikin macet juga ya jadi nantinya. Oke, diakui atau tidak diakui, aksi ini dilakukan karena ada kesepakatan terlebih dahulu ya dari DPR RI dan pemerintah
finalisasi revisi Undang-Undang Desa itu akan segera disahkan atau segera dibahas. Nah, kan tetapi sampai hari kemarin itu belum ada titik terangnya ya pembahasan mengenai disahkannya revisi Undang-Undang Desa. Makanya aksi ini dilakukan. Nah, kita lihat ya mulai maju ya, ini dari kepolisian ini ada water cannon-nya juga. Ada kepolisian yang memakai tameng. Oke, kalau kita lihat di sini lumpuh total ya, setengah dari Jalan Gatot Subroto ini sepertinya ditutup total sobat ya, ditutup total ini, jadi tidak ada lalu lalang mobil ataupun yang kendaraan-kendaraan ya. Kita lihat ini sepertinya ditutup total. Nah, kita lihat kepolisian ini mulai maju ya. Oke, ini orasi masih dilakukan ya oleh rekan-rekan kita di depan gedung DPR RI. Sobat, mudah-mudahan kawan-kawan kita dan rekan-rekan kita yang lagi berjuang di depan gedung DPR RI untuk mendesak segera disahkannya revisi Undang-Undang Desa ini selalu dilancarkan aktivitasnya ya. Terus disehatkan pula tidak ada hal-hal yang bisa merusak acara tersebut ya. Apalagi kita lihat aksi yang cukup banyak ini bisa saja terjadi sesuatu, akan tetapi kita doakan mudah-mudahan kawan-kawan sehat, lancar, dan nantinya apabila pulang itu lancar pula perjalanannya sampai tujuannya itu selamat sobat ya.